Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. amin. Indonesia berhasil memenangkan laga terakhir di grup A Ya, melawan Kamboja dengan skor 2-1. betul. Akhirnya gawang Indonesia kebobolan juga, Bro. Udah nggak perawan nih Iya. sekarang. Gimana, Akhirnya Bro? ya, bro. Iya, memang tadinya saya punya perkiraan bahwa dengan kondisi Kamboja sedang kritis, dengan keharusan dia juga harus menang, dan kalaupun dia menang itu juga belum menjamin mereka untuk bisa tampil ke semifinal. Saya tadinya memperkirakan ya itu Kamboja akan memulai melakukan intensitas serangan yang lebih sering dari sejak menit awal di babak Hmm. pertama. Tapi ternyata itu tidak terjadi, ya bro. Hmm. Nah, justru yang terjadi adalah bagaimana pemain Indonesia yang kita tahu bahwa Coach Indra Safri itu kan mengusung pola permainan yang position football ya. Hmm. Artinya penguasaan bola lebih sering itu akan membuat squad Indra Safri lebih punya keleluasaan dalam menciptakan peluang di depan gawang. Hmm. Dan itu memang terjadi di babak pertama gitu loh. Hmm. Walaupun gol yang terjadi Indonesia satu ya dari Tritan Agung di menit ke-10 dan di akhir menit babak pertama itu memang bisa disamakan kedudukan melalui sundulan pemain Kamboja. Hmm. Tapi saya melihat bahwa dari sejak menit awal semestinya ini bukan yang dilakukan oleh Kamboja harusnya ya. Hmm. Mereka butuh kemenangan, harusnya mereka sudah melakukan intensitas serangan yang lebih sering karena kalah berapapun mereka juga tidak punya pengaruh apa-apa gitu loh Hmm. bro. Hmm. Ya, daripada kalah mestinya menyerang gitu ya dengan apa namanya, Betul. kemungkinan untuk memenangkan laga, kira-kira seperti itu ya. Iya. Tapi memang ada perkembangan menarik yang terjadi di babak kedua justru. Nah, Hmm. begitu memasuki babak kedua, pola permainannya Kamboja itu berubah. Hmm. Mereka sudah mulai berani yang tadinya mereka lebih banyak bermain secara transisi. Ternyata permainan transisi Kamboja itu juga tidak tidak ini ya, tidak efektif. Karena Hmm. itu tadi ketika ada permainan transisi positif, mereka pemain-pemain lain yang berusaha untuk membackup itu telat untuk melakukan pergerakan sehingga itu lebih mudah. Dan akhirnya Keisuke Honda sepertinya juga memberikan instruksi bahwa pola permainan transisi ini tidak bisa dijalankan lebih lebih lanjut Hmm. ya. Nah, Hmm. mereka sudah mulai merapatkan pola-pola permainan dari kaki ke kaki dengan merangsek terus ke depan. Dan itu Hmm. ternyata lebih berhasil ketimbang permainan transisi mereka. Hmm. Karena ternyata gelombang serangan yang diberikan oleh Kamboja ini juga sangat-sangat merepotkan permainan Indonesia. Hmm. Dan memang ada satu hal yang menarik ya dari Coach Indra Safri, bagaimana dari sejak awal pertandingan Coach Indra Safri sudah memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang biasa duduk di bangku cadangan Hmm. dengan tidak tampilnya Marcelino, Pratama Arhan, Rizky Ridho, kemudian Rehan, Fatur Rahman. Ini kan artinya memberikan kesempatan juga buat pemain-pemain yang biasa di bangku cadangan untuk bermain. Hmm. Dan ini juga bagian dari strategi untuk bagaimana kita mempersiapkan diri menuju semifinal. Hmm. Dan kalau kita lihat bagaimana, apakah ada penurunan kualitas antara skuad yang biasa diturunkan dengan skuad yang malam ini dimainkan? Saya rasa tidak ada penurunan yang secara signifikan bisa terlihat. Hmm. Artinya, ke 20 pemain yang diturunkan, ini memang pemain-pemain yang boleh dibilang punya level permainan yang hampir mirip gitu loh bro. Hampir Hmm. sama gitu. Walaupun Indonesia kebobolan, Bro. Ya, nah saya sih justru suka ya, suka dengan kondisi yang dilakukan oleh Kamboja di babak kedua. Karena Hmm. dari 3 pertandingan terdahulu, Indonesia kan memang di sisi pertahanan ini belum teruji Hmm. secara betul ya. Nah, Hmm. begitu di Indonesia kemudian menghadapi gelombang serangan-serangan dari Kamboja, apalagi dengan ketidakhadiran Rizky Ridho, kemudian juga tidak adanya Dewangga, kemudian Rehan juga menjadi pemain cadangan. Ini kan memberikan ini ya semacam ada ini ya, ada perubahan atau penurunan di segi pertahanan ya. Karena Hmm. lagi-lagi kita memang butuh sosok sosok yang bisa menjadi komandan di lini belakang. Hmm. Itu ada dalam diri Rizky Ridho. Hmm. Sementara yang diturunkan
itu kan Komang Teguh dengan Ferrari. Kedua pemain ini belum bisa bersinergi sebaik ketika Rizky Ridho hadir. Hmm. Jadi Rizky Ridho ini perannya sangat vital. Hmm. Dia juga pintar membaca permainan dan dia juga bisa memberikan instruksi-instruksi kepada rekan-rekannya untuk berjaga di belakang. Hmm. Nah, itu juga yang menjadi penyebab kenapa kemudian Kamboja sebetulnya proses golnya Kamboja juga tidak terlalu menarik menurut saya. Hmm. Bukan dari melalui skema serangan, tapi Hmm. dari melalui tendangan pojok yang bisa dikonversi dari gol apa sundulan yang melambung. Dan kalau melihat hal yang demikian, tentu kita juga berpikir bahwa penjagaan di lini belakang ini ada sedikit longgar ya, karena Hmm. melihat bahwa gol yang terjadi melalui set piece tendangan penjuru gitu, bro. Ya, ya. Tapi sebenarnya Indonesia kan nggak harus ngotot ya. Apa ini bisa dikatakan ngotot nggak? Karena ada yang cedera gitu ya. Ya, Beberapa yang cedera. Saya saya nggak pikir tahu ada gini, kartu kuning nggak sih? Saya belum melihat ada tadi. ada Ada ya. Indonesia juga dapat kartu kuning. Ya. Tapi saya pikir gini, apa yang terjadi kengototan itu justru ketika terjadinya ketika Indonesia berusaha untuk menahan gelombang Hmm. serangannya dari Kamboja. Hmm. Sementara hal ini juga kan sepertinya menjadi situasi yang baru dihadapi oleh timnas kita. Karena Hmm. selama ini dalam 3 pertandingan belum ada intensitas serangan yang bisa mengacaukan atau membuat kalang kabut lini pertahanan belakang. Nah, ini saya pikir ini sebuah pembelajaran yang bagus menghadapi fase di semifinal nanti. Karena lawan yang akan dihadapi oleh tim Indonesia adalah tim-tim yang punya daya serang yang lebih bagus ketimbang Kamboja dan Hmm. punya organisasi permainan yang bagus. Dan kalaupun hasilnya Indonesia bisa menang 2-1, itu saya pikir di luar apa ya sesuatu yang sangat-sangat bagus menurut saya. Hmm. Oke, bro. Ini kan sebenarnya kan seharusnya laga Myanmar lawan Filipina itu diselenggarakan pada jam 4 sebelum laga Ya, Indonesia melawan Kamboja. Tetapi ternyata ada perubahan di mana laga Myanmar dan Filipina ini dimundurkan sehingga berbarengan. ya, Ya ini kan ada yang curiga ya ini Kamboja nggak mau apa namanya ketahuan dulu nih nasibnya gitu ya lebih iya, dulu gitu. Karena betul. sampai babak pertama selesai itu Myanmar juga masih kosong-kosong dan mungkin ada pengaruhnya nggak itu sehingga apa namanya Mhm. Kamboja di babak kedua mati-matian karena peluangnya sampai usai babak pertama ini peluang Kamboja untuk maju masih cukup besar. Ya, ya memang itu kan hak dari penyelenggara ya. Dan ini juga kan berpengaruh terhadap antusiasme dukungan dari Kamboja. Ya. Kalau kemudian pertandingan dari Myanmar melawan Filipina dilakukan dan sudah ketahuan hasilnya, itu apalagi kalau sampai Myanmar ketahuan udah menang duluan, Ya, artinya pertandingan antara Kamboja dan Indonesia mungkin udah nggak tidak akan menarik banyak lagi. kurang menarik lagi. Makanya itu dilakukan gimmick yang seperti itu ya, dimundurkan biar aura pertandingannya masih benar-benar aura yang kompetitif Mhm. gitu. Nah, terlepas dari bagaimana apakah ini dimundurkan atau tidak, saya pikir hasil malam ini eh, lebih banyak sebetulnya ya. Bukan saya tidak melihat pada hasil Indonesia menang ya, tapi Hmm. bagaimana ini menjadi pembelajaran terutama dalam hal menggalang pertahanan di lini belakang. Karena lini belakang kita lagi-lagi ya mungkin ya dengan ketidakhadiran Rizky Ridho itulah yang bisa membuat pemain-pemain Kamboja bisa memanfaatkan kurangnya koordinasi di lini belakang. Hmm. Wah ini kalau demikian posisi Rizky Ridho ini sangat vital sekali ya buat pertahanan Indonesia. Kalau seandainya Betul. nanti cedera itu gimana ya? Katakanlah lawan Vietnam nih nanti di Ya, semifinal gitu ya. Terus ya kita tahulah Vietnam bagaimana cara mereka bermain ya. ya, Kemudian membuat cedera gitu ya. Wah, iya. di final gimana bro? Ya, gini, memang itu sebuah kerugian ya kalau sampai terjadi Rizky Ridho cedera di pertandingan semifinal, katakanlah seperti itu. Tapi skenario itu juga kan masih masih hanya hanya kemungkinan lah ya. Ya. Tapi tentu Coach Indra Safri juga sudah mempersiapkan segala antisipasi terhadap kejadian-kejadian atau momen-momen yang seperti ini. Nah, Mhm. saya pikir dengan kita masih punya Dewangga itu juga kan menjadi satu ini ya selain selain kita bisa
punya keyakinan dengan Rizky Ridho, tapi masih ada pelapisnya Dewangga yang bisa Hmm. diturunkan. Nah, cuma memang dalam penampilan kali ini saya melihat bahwa di lini belakang justru itu ada lubang karena koordinasi antara Komang Teguh dengan Ferrari ini tidak mulus. Hmm. Ferrari seringkali salah dalam mengambil keputusan gitu loh. Nah, sementara Komang Teguh sebetulnya sudah lebih lumayan ketimbang Ferrari. Cuma Ferrari ini yang kayaknya butuh butuh ini ya, butuh jam terbang terbang yang lebih banyak. Hmm. Nah, syukur-syukur bahwa apa yang blunder yang dilakukan oleh Ferrari yang membuat pemain Kamboja mendapatkan penalti itu bisa digagalkan. Hmm. Ya, sebetulnya sih hasilnya seri atau menang atau kalah pun juga nggak terlalu menjadi masalah. Tapi kalau sampai Indonesia selama fase grup itu menjadi satu-satunya tim yang selalu menang, itu kan sebuah pencapaian yang bagus menurut saya. Ya. Dan ini perlu disandingkan dengan siapa di grup B ada yang menang. Kalau di grup B ada yang Betul, menang, wah ini jago lawan jago nih kan kira-kira gitu ya. betul, betul. Nah, bro, ini Hmm. yang main bagus di pertandingan ini siapa, bro? Ada nggak? Saya melihat pada ini ya, Muhammad Adi Satrio ya, itu penjaga gawang yang bisa menggagalkan. Mhm. Kemudian saya juga melihat ada sosok Beckham Putra ya. Hmm. Beckham Putra juga pergerakannya bagus, bahkan dia juga menciptakan gol yang sangat sangat indah sih menurut saya. Mhm. Tapi memang terlepas dari bagaimana hasil ini, kalau kita cermati, mungkin Coach Indra Safri juga sebetulnya ya ada antisipasi juga untuk menahan laju atau perkiraan bagaimana Kamboja untuk memulai serangan. Formasi yang biasa dilakukan oleh Indra Safri ada sedikit perubahan. Dia lebih banyak menumpuk pemain di lapangan tengah dengan pola 4-4-2. Hmm. Hanya menempatkan Irfan Jauhari sebagai second striker di belakang Tritan Agung. Sementara empat ini di belakang ini adalah ada di tengah ini adalah upaya antisipasi dari Coach Indra Safri apabila terjadi serangan-serangan yang intens dari sejak menit awal. Nah, kenapa kemudian apa ya pola permainan Indonesia serangan-serangan Indonesia di babak pertama juga tidak terlalu ini ya tidak terlalu efektif yaitu tadi karena sokongan dari tengah ini yang tadinya dimaksudkan sebagai antisipasi serangannya Kamboja ini juga ternyata tidak bisa secara efektif menyokong Tritan Agung dengan Irfan Jauhari. Hmm. Walaupun terjadi di gol menit 10 oleh Tritan Agung, tapi itu adalah buah dari ini ya sebuah pola permainan yang cukup menarik saya pikir. Tritan Agung bisa memanfaatkan skrimis di depan gawang. Nah, kalau misalkan menghadapi nanti entah Thailand atau Vietnam, tentu yang menjadi catatan tersendiri adalah pembenahan di lini belakang gitu loh, Bro. Bro, ya, ya. Ini Ya, kan Indonesia akhirnya kebobolan nih oleh Kamboja ya. Bisa ya, nggak bahwa disebut bahwa Kamboja ini sebagai lawan terkuat Indonesia di grup A? ya. Kalau kita melihat dari review 3 pertandingan sebelumnya, tentu kita juga melihat bahwa kali ini Indonesia bisa direpotkan oleh Kamboja, gitu Mhm. loh. Nah, dan Indonesia juga malam ini mendapatkan pembelajaran yang bagus, terutama bagaimana mengkoordinasi pertahanan di belakang. Mhm. Mhm. Ini adalah modal, ini adalah pengalaman. Ini yang harus bisa dievaluasi oleh Coach Indra Safri. Nah, kalaupun Kamboja memang begitu apa ya, begitu intensitas pertandingan meningkat di babak kedua, itu adalah ini ya adalah ini ya strategi yang memang harus dia lakukan seharusnya. Hmm. Walaupun menurut saya strategi ini agak terlambat. Hmm. Hmm. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai eh, laga Indonesia melawan Kamboja yang akhirnya dimenangkan Indonesia dengan skor 2-1 dan seru sekali laganya. Nah, menurut Sobat sendiri, melihat dari laga ini, apakah Indonesia bisa memenangkan laga semifinal besok dan melaju ke final? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, bro. Thank you, bro.